Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Evinda Wobai, NIM-nya D1B120217. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi farmasi, yang kedua sejarah farmasi, yang ketiga makna logo farmasi, yang keempat bentuk pendidikan farmasi, yang kelima obat, yang keenam bentuk sediaan obat, dan yang ketujuh resep. Yang pertama definisi farmasi. Kata farmasi itu berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, racikan, informasi obat, dan distribusi obat serta penggunaan obat yang aman. Yang kedua, sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian itu belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat. Jadi mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Science. Dari sinilah sejarah farmasi berasal. Sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Yang ketiga, lambang farmasi. Lambang farmasi atau Bowl of Hygeia tersebut merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani Hygeia sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitarinya dan seolah minum dari mangkuk tersebut. Hygeia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi yang merupakan seorang anak dari Asclepius atau dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Beberapa orang berpendapat bahwa mangkuk Hygeia dan ular merupakan simbol keseimbangan alam dan muka bumi. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Menurut kepercayaan Yunani kuno, ular yang melilin pada mangkuk menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Hal ini dikarenakan ketika orang mati akan berada pada alam baka yang entah baik atau buruk, dan ular dipercaya bisa berkomunikasi dengan orang mati tersebut. Dan bahkan ular juga dipercaya bisa membawa jiwa orang yang telah meninggal untuk membantu kehidupan. Yang keempat, bentuk pendidikan farmasi. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap atau strata, yaitu yang pertama sarjana atau strata 1 atau S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI, prodi sains atau prodi sains dan teknologi farmasi, sarjana farmasi atau S-Farm atau prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga, magister atau strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Yang kelima, obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Yang keenam, bentuk sediaan obat. Yang pertama, bentuk solid atau padat. Contohnya kayak kapsul atau tablet. Yang kedua, semi solid atau setengah padat. Contohnya gel dan krim. Yang ketiga, liquid atau cair. Contohnya itu emulsi dan suspensi. Yang keempat, bentuk khusus atau
Contohnya itu seperti injeksi. Yang ketujuh, resep. Resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Sekian dan terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa ya like dan komennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.